Semangat pagi! Kembali lagi di Indonesia Power Weekly News. Beragam informasi dan berita pilihan kami sajikan setiap minggunya. Kali ini kita berada di Multimedia Room PLN Indonesia Power. Tidak lupa kita memberikan informasi dari seluruh unit PLN Indonesia Power. Saya Lita, inilah kabar sepekan. In Power Weekly News, informasi akurat, sumber yang tepat. Kami hadirkan informasi pilihan. Di sebelah saya, Di lingkungan PLN Kasih Bening Saguling Foundation. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Senggani jiwa dalam tegukan kopi. Dalam Oma Anggrek. Inilah kabar sepekan. Nah, kawan PLNIP, saat ini kita sudah berada di dalam Multimedia Room, di mana seluruh konten-konten kreatif PLNIP diproduksi secara mandiri di ruangan ini. Serta ruangan ini juga berfungsi sebagai control room dalam acara-acara korporat. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman kita yang di belakang ini, kita masuk dulu ke berita pertama. PLN Indonesia Power UBP Kramasan beri edukasi kelistrikan anak usia dini. PLN Group terus nunjukin komitmennya dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia melalui berbagai program seperti PLN Peduli Pendidikan, Beasiswa Duta Bercahaya, Digitalisasi Pendidikan, serta program kolaborasi pendidikan. PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit Kramasan turut andil dalam kontribusi tersebut melalui program edukasi kelistrikan anak usia dini. Edukasi kelistrikan ini bertujuan untuk nambah pengetahuan serta kesadaran kepada masyarakat, khususnya anak-anak usia dini atau usia sekolah dasar, mengenai kelistrikan, terutama mengenai keselamatannya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan agar mereka dapat memahami tentang kegunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan edukasi kelistrikan ini berlangsung di ruang Happy Healthy Center PLN IP UBP Kramasan, diikuti dengan sangat antusias oleh para siswa SD Global Talent Islamic School and Studio Palembang. Nah, kawan PLNIP, saat ini saya sudah berada bersama rekan-rekan dari Multimedia Room. Nah, halo Mas. Halo Dengan siapa, Mbak, Mas? saya Imam. Oke, Mas Imam, tolong jelasin dong saat ini sedang apa, Mas? Kita lagi setting buat acara korporat besok, Mbak. Saya juga di sini dibantu sama Pak Soleh di sound engineer-nya, Mbak. Oh, oke. Halo Pak Soleh. Nah, kawan IP, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol dengan keduanya nih, kita lanjut dulu masuk ke berita 2 dan 3. PLNIP UBP Priuk gelar FGD Pemberdayaan Masyarakat dan juga PLNIP mendukung Taman Mangrove Festival 2024. PLN Indonesia Power UBP Priuk lakukan kegiatan Focus Group Discussion bertempat di Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kegiatan ini bertujuan buat menggali permasalahan masyarakat dan menyusun strategi implementasi program Pesona Betawi, yaitu pemberdayaan ekonomi sumber daya oseanik untuk ketahanan pangan bersama menata wilayah. Program ini berfokus ke pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan sebagai peningkatan taraf ekonomi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan FGD ini dihadiri oleh perwakilan dari 12 RT dan PKK RT yang ada di RW 06 Kelurahan Kalibaru. Selain itu, dihadiri juga perwakilan dari kelompok nelayan yang jadi ciri khas kawasan pesisir Kalibaru. Melalui FGD ini, masyarakat bersama pemerintah kelurahan dan pemangku wilayah RW bersama untuk menggali permasalahan untuk menjadi dasar pelaksanaan implementasi program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini dapat sambutan baik dari masyarakat. Perwakilan masyarakat yang hadir memberikan pendapat mereka terkait sejumlah potensi dan kelembagaan yang telah ada dan terbentuk di RW 06. Masyarakat juga kasih tahu keinginannya untuk mengolah hasil laut untuk dapat menjadi sebuah ciri khas Kelurahan Kalibaru. Dalam komitmennya buat dukung pelestarian lingkungan dan pengembangan masyarakat, PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pemeliharaan ikut berpartisipasi dalam Taman Mangrove Festival 2024 yang diselenggarakan oleh Ketapang Urban Aquaculture.
Acara ini diadain di kawasan konservasi mangrove Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Bantuan PLN Indonesia Power disampaikan langsung oleh Asri Rifai, Asisten Manajer Keamanan dan Humas PLN Indonesia Power UBH, yang secara simbolis menyerahkan dukungan kepada Hasan, Ketua Pengelola Ketapang Urban Aquaculture berupa bibit mangrove sebanyak 3.000 bibit. Sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility, PLN Indonesia Power terus berkomitmen untuk mendukung inisiatif berkelanjutan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Nah, kawan PLN IP, kita lanjut yuk ngobrol-ngobrol sama Mas Imam dan Pak Soleh. Mas Imam, Iya Mbak. gimana nih untuk fasilitas-fasilitas yang ada di Multimedia Room ini? Wah, Fasilitasnya apa, udah oke atau gimana Mas? udah oke banget Mbak. Kita udah mengupgrade beberapa fasilitas yang sebelumnya Mbak. Kayak PC, switcher, kamera, dan yang paling terbaru Mbak, ada mixer dari yang tadinya kita pakai analog, sekarang pakai mixer digital. Bukan begitu Pak Soleh? Ya, bener sekali Mas Imam. Wes, Sekarang keren udah dong ya. mantap lah Mbak kalau mau ngadain acara di sini. Oke, lancar jaya langsung ya. Lancar jaya. Nggak perlu pakai pihak ketiga lagi ya. Betul. Udah mandiri. Mandiri semua, dari produksinya Betul, mandiri semua. Mbak. Oke, mantap Mas Imam, Pak Soleh. Mantap. Good luck ya. Oke, kawan IP, kita lanjut ke berita selanjutnya. PLN IP mewujudkan komitmen dalam memperkuat infrastruktur kelistrikan. Kerjasama strategis PT PLN Indonesia Power bersama PT PAL Indonesia Persero untuk mengembangkan Barge Mounted Power Plant Sambelia dengan kapasitas 30 MW jadi langkah nyata dalam memperkuat infrastruktur kelistrikan di Indonesia. Pembangkit listrik terapung yang dilengkapi dengan teknologi dual fuel engine ini jadi solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah terpencil yang selaras dengan asta-cita Presiden, baik terkait swasembada energi maupun terkait pembangunan dari desa atau dari bawah untuk pemerataan ekonomi. BMPP Nusantara 3 Sambelia 30 MW ini dirancang untuk ngasih fleksibilitas bahan bakar, yaitu dapat menggunakan gas alam atau bahan bakar minyak, sehingga mampu menjawab kebutuhan energi yang dinamis di wilayah Sambelia, Nusa Tenggara Barat. Proyek ini juga dukung upaya pemerintah dalam transisi energi menuju sumber yang lebih bersih dan berkelanjutan. Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo, menyampaikan pembahasan pengembangan BMPP Sambelia 30 MW diharapkan menjadi solusi energi di wilayah yang sulit dijangkau oleh pembangkit listrik darat atau di daerah yang mengalami kekurangan listrik. Nah, kawan PLN IP, kita sudah mendengarkan beberapa informasi menarik dari berbagai unit PLN Indonesia Power. Jangan lupa untuk teman-teman like, follow, dan subscribe semua sosial media PLN Indonesia Power. Saya Lita undur diri, sampai jumpa di kabar sepekan selanjutnya. Salam energi! Inilah kabar sepekan.